Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Halo keluarga Harmoni. Tentu selama 60 menit ke depan, kami generasi muda Indonesia yang punya passion dan juga cinta pada dunia pendidikan akan menemani keluarga Harmoni tentunya di tamu kita. Dan kebetulan pada sore hari ini, kami dari pemuda-pemudi yang berasal dari suatu komunitas yang konsen pada dunia pendidikan, yaitu Putra Putri Pendidikan Indonesia. Saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, Duta Pendidikan Indonesia, Putri Pendidikan Indonesia, ada Kak April, dan Duta Pendidikan Indonesia Sekolah Menengah Pertama, Kak Reski Emedi. Oke, dan saya sendiri, Andy Agustian, sebagai seorang aktivis pendidikan dan juga author scientific book. Nah, tentu pada hari ini kita bertiga akan membuka perspektif ataupun sudut pandang kita sebagai generasi muda yang concern dan juga melihat berbagai macam fenomena seputar pendidikan yang sangat happening ya, Kak April dan juga Kak Reski, tentang pendidikan 5.0. Tapi sebelum kita membahas hal tersebut lebih lanjut, saya ingin kepo dulu kepada Kak April dan Kak Reski. Selama menjadi Duta Pendidikan Indonesia, representasi anak muda yang punya passion di dunia pendidikan, kira-kira apa saja pengalaman yang sudah Kak April ataupun Kak Reski lakukan? Monggo silakan dari Kak April terlebih dahulu. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Aprilia Armuspitasari. Saya merupakan Putri Pendidikan Indonesia 2023. Jadi pengalaman saya yang saya lakukan di Putra Putri Pendidikan Indonesia ini yaitu tentunya banyak sekali, mulai dari relasi tentunya, kemudian pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan tentunya daripada yang sebelumnya itu sangat-sangat lebih termotivasi juga oleh berbagai senior saya yang ada di Putra Putri Pendidikan juga. Kemudian berdasarkan relasi juga, alhamdulillah di Putra Putri Pendidikan Indonesia juga relasinya orang-orangnya hebat-hebat semua. Kemudian contohnya juga ada Dr. Andy juga, kemudian masih banyak sekali. Dan di samping itu juga banyak sekali proyek-proyek yang kita lakukan juga ya, tentunya Reski, yang ada di Putra Putri Pendidikan Indonesia juga. Contohnya barusan saja di bulan lalu itu kita melaksanakan seminar pendidikan yang mana antusias dari peserta itu juga banyak sekali ya, Kak Reski ya. Kemudian masih banyak sekali nanti proyek-proyek kedepannya yang akan kita lakukan nanti kedepannya, yang akan kita susun nanti bersama dengan para duta-duta pendidikan Indonesia yang lainnya nanti. Oke, luar biasa sekali ya Kak Aprila. Jadi platform ini memang benar-benar menjadi wadah bagi pemuda-pemudi terbaik Indonesia untuk mengembangkan potensinya, tentunya berkontribusi untuk dunia pendidikan. Bagaimana Reski pengalamannya? Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Reski Emedi. Saya dari Duta Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2023. Nah, untuk pengalaman saya nih Kak, pengalaman saya ini banyak banget, apalagi lihat dari duta saya itu duta SMP, nah dimana saya itu memang berfokuskan kepada dunia pendidikan. Salah satunya itu pendidikan karakter. Ini paling penting sangat di 5.0 saat ini. Pendidikan karakter itu udah masuk di dunia pendidikan saat ini, yang dimana juga P5 juga sudah dilakukan di sekolah-sekolah. Nah, kalau saya itu lebih banyak melakukan kegiatan yang namanya KITA, Kelas Inspirasi Tahanan Anak Kak, salah satunya. Nah, kita ini sudah ada di Sulawesi Barat juga, tepatnya di Kota Mamuju, dan itu sudah berjalan selama setahun. Dan saat ini kemarin Kak, saya ke Sulawesi Tenggara, dan alhamdulillah kemarin masukin proyek ke sana juga untuk melakukan KITA di lapas Bau-Bau, salah satu kabupaten Bau-Bau di sana, dan alhamdulillah sudah di ACC, dan nanti tinggal melakukan kegiatan tersebut. Nah, kelas tersebut itu kita nanti belajar tentang menulis, membaca untuk anak-anak yang masih minim dalam pendidikan Kak, gitu. Jadi untuk kegiatan saya. Oke, jadi kita di Duta Pendidikan Indonesia ini memang berasal dari background yang beraneka ragam dan tentunya dari provinsi yang berbeda-beda. Saya sendiri dari Sumatera Selatan, April dari daerah istimewa Yogyakarta, dan Reski dari Sulawesi. Jadi pasti akan kaya sekali fenomena dan juga permasalahan-permasalahan potensi yang berkaitan dengan pendidikan khususnya di Indonesia. Nah, kira-kira kalau misalnya kita berbicara tentang fenomena pendidikan yang ada di Indonesia, apalagi
kita dari banyaknya provinsi, ada wilayah pedesaan ataupun perkotaan. Kira-kira menurut sudut pandang dari teman-teman Duta Pendidikan Indonesia, bagaimana menyikapi fenomena pendidikan yang ada di Indonesia? Mungkin dari Reski terlebih dahulu. Oke, kalau kita menyikapi nih Kak tentang fenomena pendidikan, apalagi salah satu di tempat saya nih yang masih dibilang Sulawesi Barat masih Betul. provinsi terbaru ke-34 nih. Nah, kalau kita membahas di sana, kemarin saya ada melakukan desa binaan. Di dalam desa binaan itu Kak masih minim yang namanya teknologi, apalagi salah satu internet. Nah, sedangkan kan kita tahu nih sekarang udah 5.0. Kalau 5.0 mah kita udah lakuin yang namanya sama teknologi ataupun robot. Sedangkan di sana internet pun yang masih 4.0 itu masih nggak sampai di sana Kak. Jadi kalau kita mau bahas tentang pendidikan di suatu desa itu sangat masih minim juga Kak. Nah, nanti kita berjalan ke kota baru kita merasakan bahwa oh teknologi baru berubah ketika sudah di kota-kota Kak. Gitu kalau menurut aku di masih dalam pelosok itu masih banyak banget desa-desa yang membutuhkan yang namanya teknologi ini Kak. Jadi infrastruktur dalam internet mungkin di daerah saya mungkin perlu diperbaiki lagi dalam dunia pendidikan. Oke, sudah dijelaskan secara teknis ya, ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki untuk mewujudkan pendidikan yang memang adil, makmur, dan sejahtera. Bagaimana menurut April selaku pemenangnya nih, Putri Pendidikan Indonesia? Artinya kalau Putri Pendidikan Indonesia, bagaimana cara April menyikapi semua fenomena yang ada di Indonesia? Baik, jadi kita tidak bisa memungkiri ya bahwa ada beberapa misalkan sarana dan prasarana, kemudian teknologi seperti yang disampaikan oleh Kak Reski itu tadi, mereka masih sangat sekali minim adanya sarana dan prasarana, dan bahkan misalkan contoh kemarin kayak COVID kemarin ya, itu kan harusnya kan pembelajaran dilakukan secara daring. Cuman karena ada beberapa contoh, misalkan ketika di pedesaan ataupun misalkan yang masih adanya internet itu masih kurang terjangkau, sehingga mereka sangat sekali kesulitan untuk mengakses pelajaran-pelajaran yang dilakukan secara daring dan sebagainya. Dan saya rasa dari situ juga banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan karena hal tersebut. Nah, di sini juga peran kita sebagai putra-putri pendidikan, putra-putri bangsa, pemuda-pemudi bangsa di sini, peran kita juga bisa menjadi relawan. Contohnya agar kita bisa mensosialisasikan hal tersebut ke tempat daerah-daerah yang masih kurangnya akan sumber daya manusia, karena beberapa daerah juga kan tidak bisa dipungkiri kan juga kekurangan sumber daya manusia ya, Dr. Andy. Kemudian di samping itu juga kita juga bisa memberikan pelajaran-pelajaran juga ke mereka, misalkan mereka juga membutuhkan atau minim juga misalkan pengetahuan-pengetahuan ketika mereka berada di tempat-tempat terpencil. Nah, di situ juga peran-peran kita sebagai putra-putri pendidikan juga bisa langsung terjun nanti di sana juga seperti itu. Oke, jadi secara teknis dan juga secara SDM ini relatable sekali. Iya, betul. Sama sepertinya di Sumatera Selatan juga demikian, makanya saya membentuk suatu platform yang namanya Indonesia Cerdas. Sebuah platform yang memang untuk mengembangkan kapasitas pada anak-anak bangsa, khususnya di Sumatera Selatan, Kota Palembang. Nah, ngomong-ngomong tentang teknologi secara teknis dan juga bagaimana pengembangan kapasitas anak-anak sebagai agen dari pendidikan itu sendiri untuk mewujudkan SDM yang luar biasa, ini sangat punya hubungan sekali dengan perkembangan zaman. Saat ini kita ke era 4.0 yang mana kedepannya akan menjadi tantangan yang luar biasa ya bagi kita untuk menghadapi era 5.0 yang awalnya teknologi yang berbasis internet menjadi tolak ukur sebagai pembelajaran, tapi kedepannya bisa jadi loh robot itu yang akan dijadikan sebagai tolak ukur juga bagaimana proses pendidikan itu berlangsung. Nah, makanya kita kenal yang namanya pendidikan 5.0 yang menjadi konsentrasi kita juga ya, keluarga harmoni, yang akan kita kupas dan lebih lanjut mengenai pendidikan 5.0 dan bagaimana pendidikan 5.0 ini dalam sudut pandang generasi muda. Nah, kira-kira berbicara tentang pendidikan 5.0 sebagai generasi muda, generasi milenial yang memang teknologi itu bukan jadi hal yang asing lagi ya bagi kita semua. Bangun tidur yang kita buka adalah pasti dawai atau gadget. Kita melihat sosial media, peran dari teknologi itu sangat besar sekali bagi kehidupan kita. Kira-kira menurut April, bagaimana sebagai salah satu representasi anak muda dalam menyikapi pendidikan 5.0 itu? Pendidikan 5.0 itu kalau dari pandangan April sendiri itu ada kelebihan dan ada kekurangannya, Dr. Edi. Karena kalau misalkan kelebihannya, alhamdulillahnya kita tuh dimanjakan dengan adanya teknologi, kemudian AI. Betul. Jadi tidak bisa dipungkiri bahkan siswa ataupun mahasiswa sekarang ketika
melakukan ujian, misalkan kita pun juga tidak perlu kesulitan misalkan harus cari-cari di internet, tapi kita tuh juga sudah menjawab, sudah ada jawaban tersebut di AI dan sebagainya. Kemudian tapi kekurangannya yaitu saya merasa bahwa para remaja atau para pemuda-pemudi mereka terlalu nyaman berada di zona nyaman tersebut, sehingga mereka tidak bisa mengembangkan pola pikir mereka, sehingga saya merasa bahwa kita sebagai pemuda tidak bisa lebih kreatif lagi, tidak bisa untuk dilatih berpikir kritis. Jadi ya sudah, apa yang sudah ada di AI ya sudah, kita berpatok kepada itu saja. Dan di samping itu juga para siswa ataupun mahasiswa jadi berpikir sudahlah, sudah ada AI. Bahkan even itu skripsi pun mengerjakannya juga ada di AI. Jadi di situ pun juga berpikir, loh lalu mana yang katanya itu karya dari mereka sendiri tetapi itu adalah karya dari AI. Jadi itu dipertanyakan, karya dari anak bangsa itu sendiri itu mana? Sementara karena sudah terlalu nyaman dan dimanjakan dengan AI sehingga sangat disayangkan para pemuda-pemudi kurang berpikir kritis terhadap hal tersebut. Sangat disayangkan perihal itu. Seperti itu. Oke. Reski gimana? Kalau menurut pandangan aku nih Kak, tentang 5.0 dalam dunia pendidikan apalagi pemuda nih. Nah, menurut aku itu memang yang betul dikatakan oleh April, ada nilai plus dan nilai minusnya juga. Nah, nilai plusnya adalah di mana sekarang teknologi sangat canggih, apalagi kita menuju ke era 5.0. 5.0 ini udah menggunakan yang namanya robot dan segala macam. Kita aja nih kadang membersihkan dan segala macam, mengepel, melap dan segala macam itu udah digantikan dengan teknologi, Kak. Betul. Udah banyak sekali brand-brand di luar sana yang mengeluarkan yang teknologi lebih canggih. Nah, di sini adalah peran kita apa? Kita harus berpikir kritis. Ya, dimana kita itu masih muda, apalagi peran-peran pemuda ini sangat penting banget, dimana kita harus menfilter yang namanya dimana sih kerjanya teknologi, yang mana kerjanya manusia. Karena sekarang itu banyak orang mensalahartikan teknologi semakin maju, ya dia makin mundur. Itu salah. Dimana teknologi maju, ya kita harus maju juga, Kak. Nah, menurut aku seperti itu sih pandangan menurut aku. Oke, jadi banyak sekali sudut pandang dari generasi-generasi muda Indonesia mengenai hadirnya pendidikan 5.0. Tapi di sini saya highlight bahwasanya ya manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna ya. Kita punya akal, kita punya hati, kita juga punya pikiran, dan memang tidak akan bisa digantikan oleh yang namanya robot. Tapi balik lagi, yang mengambil keputusan itu adalah kita sebagai manusia. Apakah kita yang akan mengendalikan robot ataukah robot yang akan mengendalikan kita? Betul, apalagi perihal pendidikan ya Kak Indi. Aku pikir bahwa seorang guru tidak akan pernah tergantikan oleh robot. Karena walaupun internet sudah maju di zaman sekarang ini, walaupun robot juga sudah maju juga, tapi aku pikir bahwa kalau misalkan apalagi pendidikan karakter ya, itu benar-benar tidak bisa digantikan oleh robot secanggih apapun itu. Apalagi ketika guru cara belajar mengajar misalkan di sekolah seperti apa, kemudian kalau misalkan di internet, walaupun ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang tutorial, betul, tapi tetap beda. Kemudian adanya kontak sosial juga itu kan, kalau misalkan kita sebagai makhluk sosial terus tidak adanya kontak sosial kan juga aneh juga ya Kak Reski. Iya betul. Betul, seperti itu juga. Kira-kira nih saya pengen tanya, pernah nggak kalian pakai ChatGPT? Pernah. Pernah, Reski? Pernah coba. Saya juga pernah pakai ChatGPT. Dan itu memang pasti itu nggak mungkin dipungkirin sih, pasti para pemuda pasti pakai semua. Apalagi kalau sudah darurat banget, tiba-tiba ditanya sama dosen mau nggak mau. ChatGPT. Betul. Seluar biasa itu peran serta teknologi ya. Betul. Bahkan untuk skripsi tahun ini ya, Dr. Andy yang ada di kampus saya sendiri, ada beberapa teman-teman saya yang menggunakan AI. Jadi mereka skripsinya itu sudah ada di situ semua seperti itu. Jadi mereka berpikir sudahlah, saya malas harus cari buku, cari literatur yang manapun. Jadi saya berpikir AI sudah ada di situ semua. Seperti itu. Tapi kalau pandangan aku, menurut aku sih bagus seperti itu. Cuman kalau kita kan pemuda dalam dunia pendidikan, ya menurut aku lihat tapi modifikasi. Menurut aku seperti itu. Nggak harus menjiplak semuanya. Iya betul. Oke. Ini relate banget dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ada niteni, niroki, nambahi. Kita melihat, kita menganalisis, meniru, dan kita menambahkan. Betul sekali. Nah di sini benang merahnya keluarga harmoni. Robot itu memang sangat luar biasa sekali, dan kita tidak salahnya sebenarnya memanfaatkan teknologi. Tapi yang paling penting itu saya selalu menekankan pada 4C ya. Ada creativity, ada communication, ada critical thinking, dan ada collaboration. Dan itu
hanya bisa dilakukan oleh yang namanya manusia. Betul. Tadi April bilang ada kontak sosial, interaksi Iya. Betul. antar manusia, antar guru dan siswanya, itu sangat penting sekali. Betul. Jadi bukan hanya dijalankan dengan mesin ataupun robot Iya, semata betul. saja gitu. Kita balik lagi ya ke perasaan, bagaimana proses pembelajaran itu yang bisa kita rasakan, kita olah, Betul. bahkan Betul sekali. ya kita adaptasikan nilai-nilai yang kita peroleh. Karena feel-nya beda Kak. Iya, Kita betul. belajar di tutorial YouTube sama Yes. ketika langsung dijelaskan oleh guru itu beda banget. Beda banget. Iya. Ngerasain ya berarti ya waktu pandemi COVID-19 Oh, sistem rasa pendidikan banget. kita dari offline Offline. berubah menjadi online, tiba-tiba kita pembelajaran jarak jauh, tidak ada Betul, interaksi. betul. Iya, Sempat jadi betul. korban. Sangat jadi korban. Apa yang dirasakan April waktu karena itu? saya merasakan sendiri bahwa pada waktu itu tahun 2020 itu kan lagi marak COVID-19 ya. betul. Kemudian tiba-tiba udah masuk perguruan, udah masuk kuliah, itu tiba-tiba udah semester 5. Terus kerasa dari semester 1 sampai semester 4 saya belajar apa ya gitu. Karena waktu itu benar-benar hanya daring dan waktu itu kontak sosial antara guru pun ya hanya Betul. sebatas di lewat telepon saja ataupun hanya lewat Zoom saja, dan itu kita pun juga merasa tidak puas seperti itu. Dan untuk pembelajaran pun yang masuk, ibaratkan masuk ke otak kita pun juga nggak full Sampai ketika full. ketika kita sedang offline seperti itu. Dan banyak juga teman-teman saya yang mengeluh bahwa aduh kemarin di semester 1 saya nggak ngerti pelajaran ini itu apa, saya nggak ngerti seperti itu, Dokter Edi. Jadi ketika sudah di semester 5 seperti ini kebingungan, kaget seperti itu. Tiba-tiba udah di Ketika semester online. 5. Iya betul. Reski ada pengalaman? Kalau aku sih COVID? Kak, pengalaman lebih ke dunia kerja. Oke. Kemarin waktu kita kan namanya WFH. Ya, Kalau di WFH, WFH betul. itu aduh pusing banget. Kenapa? Karena kita yang disuruh kayak kerjain segala macam tentang proposal dan segala macam. Itu kan harusnya langsung ke lapangan, survei dan segala macam. Betul. Tapi pada saat COVID, kita kerjanya lewat Zoom dan segala Oke. macam. Nah, yang saya sangat kurangkan itu ketika jaringan di Indonesia saat ini. Oh iya. Yang dimana sekarang udah 5G lagi. 5G. Namun 5G aja pada saat itu masih kurang banget Kak, apalagi 3G. Nah, yang menurut aku yang harus diperbaiki adalah teknologi kita lagi di Indonesia ini. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang adanya peralihan tentang sistem pendidikan dari offline ke online, kesiapan negara Indonesia dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran online, kira-kira menurut sudut pandang generasi muda Indonesia, apakah negara kita ini sudah mampu untuk totally menerapkan pendidikan 5.0? Dari Reski mungkin? Kalau menurut aku 5.0 ditempatkan di Indonesia ini salah satunya sangat berkompeten Kak. Ya. Kenapa? Karena kita tahu di saat ini generasi muda itu banyak banget lebih pintar dibandingkan kita. Anak-anak sekarang itu teknologinya udah kayak melekat dalam hati gitu. Nah, makanya kalau dibilang apakah dia siap untuk melakukan teknologi 5.0 ini masuk di dunia kita, itu sudah sangat siap. Namun, caranya kita lagi memfilter. Di mana penggunaan teknologi itu harus dipelajari lagi Kak. Dari pembinaan keluarga, nomor 1. Keluarga harus controlling terus bagaimana penggunaan teknologi di rumah dan segala macam. Jangan sampai nih kita ngajar anak, tapi kita juga fokus dengan HP, itu kan salah. Itu sangat salah. Itu yang Yeah. sering terjadi, relate banget di dunia keluarga. Terus yang kedua adalah sekolah. Jangan sampai teknologi udah maju, tapi guru-gurunya masih bingung juga cara merealistiskan ke beberapa siswa. Itu sangat penting juga Kak. Terus kalau di lingkungan juga, nah kita tahu nih teknologi dan segala macam, tapi kita nggak tahu penggunaannya. Jadi yang mungkin saat ini yang menurut aku sebagai anak muda ya mengkampanyekan bahwa 5.0 ini nggak salah. Ini sangat bagus dan canggih. Namun penggunaannya aja harus kita tahu kayak gimana. Oke, kalau menurut April gimana? Iya betul, seperti yang disampaikan oleh Kak Reski bahwa sebenarnya Indonesia sudah siap, tetapi betul memang harus memfilter bagaimana penggunaannya. Bahkan untuk anak-anak kecil saja yang masih berusia 1 tahun, 2 tahun itu mereka sudah dipegangin HP untuk melihat YouTube, dan itu pun tidak difilter apakah para orang tua sudah mengawasi anak-anak tersebut untuk melihat yang sesuai dengan umurnya, yang sesuai dengan tontonan di usianya itu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, itu yang masih harus benar-benar diperhatikan lagi. Dan akibatnya dari hal tersebut akhirnya anak-anak tersebut akhirnya tantrum. Mereka tantrum, bahkan ada beberapa kasus juga karena saking asiknya main gadget, lihat YouTube, HP dan sebagainya, akhirnya mereka tidak bisa berbicara. Tidak bisa berbicara, sehingga dari sebab itu juga perlu diperhatikan bahwa betul yang disampaikan oleh Kak Reski, adanya pembinaan keluarga. Perlu diperhatikan apakah di usia seperti ini sudah baiknya menonton seperti apa, kemudian ketika remaja juga, karena kebanyakan juga remaja ketika kebanyakan mereka melihat gadget atau Instagram misalkan yang tidak sesuai dengan konteks, usia. iya betul. Yes.
apalagi zaman sekarang itu sex education itu kan juga penting juga di usia remaja. Kemudian banyak juga misalkan di usia remaja juga misalkan ketika misalkan melihat gadget, kemudian ada yang melihat misalkan rokok atau misalkan obat-obatan terlarang. Nah dari situ juga karena remaja itu kan usianya itu kan masih penasaran ya. Jadi mereka tuh ingin mencoba, oh kira-kira kalau saya mencoba itu apa yang seperti yang dibilang di sosmed ini ya, rasanya mungkin akan seperti A, B, C. Nah dari situ juga harus diperhatikan juga seperti itu juga. Oke, jadi banyak sekali perspektif dan sudut pandang yang diwakili oleh Reski dan juga April selaku generasi muda Indonesia dalam menyikapi pendidikan 5.0 khususnya di negara kita. Dan tentu keluarga Harmoni, sahabat Harmoni, teman-teman yang menyaksikan channel YouTube TV Harmoni di tamu kita ini, hadirnya kami sebagai generasi muda Indonesia dari platform Putra Putri Pendidikan Indonesia tentu bukan hanya sekedar melihat fenomena ataupun menyaksikan fenomena pendidikan dan permasalahan pendidikan di Indonesia saja, melainkan hal yang kami lakukan melalui platform ini adalah bagaimana cara generasi-generasi muda dari berbagai macam provinsi itu untuk mengimplementasikannya dengan melakukan advokasi. Dan tentu ya, April, Reski di tahun 2023 ini, termasuk saya juga di tahun 2020 hadir di platform Putra Putri Pendidikan Indonesia membawa advokasi. Tapi sebelum kita bahas advokasi, kira-kira saya penasaran sekali dari April dan dari Reski, apa yang menjadi motivasi untuk menjadi duta pendidikan Indonesia? Mungkin dari Reski dulu. Kenapa sih saya mempunyai motivasi untuk masuk di dunia duta pendidikan? Kenapa? Karena memang adalah dimana prestasi itu bukan hanya didapatkan formal ataupun non formal. Yang contohnya saya kalau untuk masalah nilai di sekolah Kak, mungkin masih biasa minim. Tapi kalau di dunia organisasi itu sangat penting. Nah kenapa saya aktif di dunia duta pendidikan dan kenapa saya memilih untuk masuk di dunia pendidikan? Karena saya banyak melihat di lingkungan saya bahwa orang itu masih tabu dengan hal pendidikan Kak. Itu masih tabu. Nah sedangkan kita ini, ya kalau kamu mau bagus di dunia 5 tahun ke depan, itu harus mengetahui teknologi yang sudah ada di Indonesia ini. Nah, kenapa saya masuk di dunia itu dan termotivasi untuk menjadi duta? Yaitu tadi kembali lagi karena saya memang mau menjadi influence para anak-anak generasi muda. Kenapa saya bisa, kalian tidak bisa? Nah, itu yang menurut saya Kak, motivasi saya. Harus mengubah dan tidak ada kata tidak bisa. Tidak bisa. Pasti bisa ya kalau pasti bisa mencoba. Pasti mencoba. Oke, kalau April gimana? Kabar-kabarnya ini memang sudah dari sejak lama ya untuk menjadi bagian dari platform ini. Boleh diceritain April motivasi utamanya apa sebenarnya? Iya betul, karena pada dasarnya keluarga April juga kan ini ya sangat mendukung di bidang pendidikan. Dan April pun juga menurut saya pendidikan itu sangat-sangat penting. Dan April berpikir bahwa pada waktu itu ketika melihat anak-anak di pinggir jalanan, Dr. Andy, Kak Rizky, jadi ketika April melihat tersebut, April merasa seperti miris gitu karena bagaimana Indonesia akan maju sementara masih banyak sekali generasi-generasi penerus bangsa yang masih belum mendapatkan pendidikan. Nah dari situ akhirnya April mencari platform apa yang kira-kira cocok yang itu di bidang pendidikan. Nah akhirnya mulai dari April mencari-cari, akhirnya mulai dari tahun 2020 akhirnya menemukan adanya platform Duta Pendidikan Indonesia. Nah dari sini April berpikir, oh sepertinya ini yang cocok yang bisa April gunakan nantinya sebagai wadah di mana nanti April bisa memberikan pelajaran untuk mereka, kemudian juga menjadi relawan-relawan untuk mereka, misalkan mereka tidak kurang mampu di bidang pendidikan, kemudian bisa membantu misalkan menyekolahkan mereka atau memberikan pengetahuan juga kepada mereka, seperti itu Dr. Eni, dan masih banyak lagi kalau misalkan diceritakan. Oke. Jadi kita hadir menjadi bagian dari Duta Pendidikan Indonesia, tentu ingin menjadi representatif untuk bisa menyuarakan apa yang dapat kita angkat untuk peka terhadap dunia pendidikan. Tadi saya sudah singgung nih, menjadi seorang duta itu bukan hanya sekedar kita melihat ataupun menyaksikan saja, melainkan harus punya action plan dan do the action. Salah satunya yang sering kali kita buat dalam suatu project di sini adalah yang namanya advokasi pendidikan. Kira-kira dari April dulu nih, advokasinya apa kemarin April? Kemarin April advokasinya satu rasa satu hati. Apa tuh? Yaitu satu rasa satu hati. Iya betul. Jadi di mana di situ April jadi anak-anak disabilitas mental itu, disabilitas mental, kemudian yang disabilitas fisik dan sebagainya itu
masih banyak sekali mereka tidak bersekolah, Dokter Endi. Jadi April di situ berpikir bahwa bagaimana cara menggabungkan antara anak-anak yang disabilitas dengan anak-anak yang normal, bagaimana mereka bisa saling share, dan mereka pun share-nya itu juga dengan berbagai macam cara. Misalkan pada waktu itu ketika April datang ke salah satu panti asuhan pada waktu itu, nah di situ ada anak-anak yang normal dan ada anak-anak yang istimewa. Di situ mereka men-share-nya itu dengan cara mereka menari. Jadi ketika mereka menari, kata anak-anak di situ, mereka bilang bahwa dengan menari mereka bisa saling bertukar rasa seperti itu. Dan dari situ juga ada anak-anak yang tidak bisa bicara, tetapi mereka bisa menulis. Nah, anak-anak yang normal ini juga mereka pun juga memiliki semangat untuk membantu mengajari mereka yang mereka tidak bisa melakukan hal yang mereka lakukan pada umumnya, seperti itu, Dokter Endi. Oke. Wow, luar biasa. Satu rasa, satu hati. Satu hati. Oh, dan April juga advokasi April juga peduli kanker. Jadi April itu di Jogja juga ikut salah satu yayasan atau komunitas di mana lebih peduli terhadap anak-anak kecil yang mereka mengidap penyakit kanker. Jadi di sini peran kita sebagai pemuda-pemudi, bagaimana caranya kita memberikan motivasi hidup kepada mereka agar para anak-anak itu masih memiliki semangat hidup. Karena tidak ada yang tahu bahwa siapa tahu dengan semangat hidup yang tinggi mereka pun juga bisa memiliki semangat lagi untuk beraktivitas seperti biasanya, seperti itu. Ya seperti itu. Sungguh mulia sekali, luar biasa ya untuk April. Bagaimana kalau Reski? Advokasinya apa kemarin? Kalau advokasi aku itu Kak, kita. Kelas inspirasi tahanan anak. Kelas inspirasi tahanan anak. Jadi gimana itu? Yang di dalam lembaga itu kan masih rentan usia tuh Kak. Ada kadang masih SMP, masih SMA tapi udah di penjara. Dan masa penjaranya itu juga bukan yang namanya bulanan, bisa jadi sampai 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, pendidikan mereka itu akan putus setelah itu. Walaupun kita ketahui adalah dalam dunia hukum itu pasti, apalagi lembaga, pasti sudah ada yang namanya sekolah di dalamnya. Tapi pendidikan yang mereka rasakan bukan seperti pendidikan yang di luar sana. Nah, kenapa saya membuat kita ini kelas inspirasi tahanan anak? Saya bekerja sama dengan beberapa komunitas. Di dalamnya saya berfokus kepada pendidikan karakter mereka. Kenapa anak bisa jadi korban ataupun melakukan kesalahan? Karena tadi pendidikan karakter yang belum dibentuk dari dini. Nah, kenapa saya memulai merefresh mereka kembali, masuk ke dalam mereka, menanyakan gimana dan kabarnya bagaimana, kenapa kasusnya dan segala macam. Dan kalau aku mau ceritakan Kak, kasus mereka tuh wah, keras banget kasus-kasusnya. Walaupun dengan usia masih 16 tahun, masih 15 tahun, tapi saya tetap masuk di dalam dengan teman-teman komunitas untuk mengabdi, mengajar. Kami bisa membuat mereka menulis, bisa membuat mereka membaca, dan mengembalikan semangat mereka nanti ketika sudah keluar nanti. Jadi proyek aku itu Kak, gimana sih mereka nanti ketika sudah keluar nanti? Apakah masih didiskriminasi oleh masyarakat atau sudah diterima? Nah, itu yang titik fokus kepada saya melakukan kita ini, kelas inspirasi tanah anak. Itu. Jadi dua teman kita, Reski dan April, fokusnya ke anak-anak. Memang anak-anak ini sangat penting sekali ya, sebagai dasar untuk mewujudkan generasi yang berkualitas untuk di Indonesia. Karena kan kita butuh SDM Kak. Jadi kalau anak-anaknya tidak dilatih dari dini, ya gimana SDM-nya ke depan Indonesia? Setuju. Kalau kata Bung Karno apa? Berikan 10 pemuda ya, maka bisa untuk mengguncangkan dunia. Tadi ini relate banget sebenarnya dari advokasinya Reski kita dan juga April, ada juga disabilitas ya. Iya betul. Dan memang di platform ini kita juga berada di bawah naungan salah satu dewan penasehat kita, Ibu Julaiha Sukmana, yang memang selaku founder dan juga ketua dan juga pendiri ya dari Yayasan Biruku Indonesia. Lokasinya itu di Kota Bandung ya, Keluarga Harmoni, yang memang concernnya itu di bidang pendidikan disabilitas. Dan kebetulan waktu saya menjabat menjadi Putra Pendidikan Indonesia, saya sempat melakukan advokasi di sana, berinteraksi dengan anak-anak yang disabilitas. Dan satu hal yang saya peroleh values-nya adalah ketika kita berinteraksi dengan mereka, ternyata banyak hal yang dapat kita belajar dari mereka. Salah satunya adalah bagaimana mengerti arti hidup yang sesungguhnya dan sebenar-benarnya. Bahwasanya ada satu hal yang membuat saya terenyuh ya, April dan Reski, sedih sekali waktu itu. Tapi ini menjadi motivasi dan semangat, bahwasanya kadang kita yang diberikan fisik yang demikian dengan talenta yang memang seperti ini dari lahir, kadang kita kurang semangat. Tetapi untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus ya,
itu semangatnya kadang-kadang luar biasa daripada kita. 100%. Mereka semangat untuk mengembangkan potensi mereka. Ada yang modeling, ada juga yang berolahraga gitu. Jadi kan sebenarnya tidak ada batasan. Betul, Manusia itu sama, anak-anak itu sama. Tinggal kita beri ruang aja buat Iya, mereka. betul. Apakah kita mau berinteraksi atau menghargai mereka? Punya hak yang sama. Punya hak yang sama gitu. Oke, jadi banyak sekali kita sudah membahas ya keluarga harmonis seputar pendidikan di Indonesia, fenomena pendidikan di Indonesia, sampai dengan kesiapan di Indonesia untuk mewujudkan pendidikan 5.0. Tapi di sini saya ingin bermain ya bareng April dan juga Reski. Andai kata suatu hari jika kita bertiga ini ya, jika kita bertiga diberikan suatu kesempatan baik itu untuk merubah ataupun untuk memaksimalkan pendidikan di Indonesia, satu hal apa yang pengen kita rubah? Mungkin dari Reski terlebih dahulu. Kalau saya Kak, lebih merubah ke pendidikan karakter. Kenapa? Karena sepintar-pintarnya manusia, kalau tidak ada katanya pendidikan karakter itu nihil Kak. Lebih ke Kenapa? moral, Betul, etika. Benar. Yes. Karena dalam pendidikan karakter itu kan ada 18 unsur. Jadi kalau kita mempelajari itu banyak banget di dalam pendidikan karakter. Jadi menurut aku kalau misalnya kita yang mau diubah yaitu tadi pendidikan karakternya. Ketika pendidikan karakter udah bagus Kak, dia udah bisa kemana aja. Itu yang paling aku mau ubah di dunia ini. Pendidikan karakter gitu. Kalau April gimana? April? Setuju sih. Ya, setuju. Apalagi perihal attitude juga ya. Etika itu menurut April sangat-sangat penting. Karena mau orang itu sepintar apapun, mau orang itu pendidikannya tinggi, betul, S1, S2, betul. S3. Tetapi kalau tidak memiliki attitude yang bagus, saya rasa kita tidak akan pernah bisa dihargai ataupun dihormati oleh orang lain seperti itu. Bagaimana orang lain akan menghargai kita, sementara kita saja tidak menghargai orang tersebut. Sementara kita pun tidak memiliki etika yang baik kepada orang tersebut. Apalagi kita ini adalah orang Indonesia, di mana orang Indonesia itu terkenal dengan attitude yang baik, bukan? Jadi iya betul. Jadi itu yang harus diubah sih. Kalau Reski dan April pendidikan karakter, kalau saya diberikan kesempatan untuk mengubah satu hal, saya ingin mengubah mindset pembuat kebijakan. Bahwasanya kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan ini harus dilandasi dengan blueprint yang jelas. Betul. Jadi kita nggak terombang-ambing dengan berbagai macam kurikulum dan berbagai macam sistem pendidikan yang selalu silih berganti. Betul. Setiap pemerintahnya ganti kurikulum dan ganti sistemnya juga. Nah itu saya pengen sekali melihat Indonesia harus sudah melek tentang pembuatan formulasi mengenai blueprint pendidikan. Salah satunya tadi bisa kita masukkan juga sebenarnya pendidikan karakter, pendidikan online, pendidikan offline. Bahkan spesifikasi yang harus ditentukan oleh anak-anak sejak dini itu harus mulai dipupuk. Ngerasa nggak sih? Ini mungkin kita sama ya, ngerasa nggak sih? Kira-kira sebelum hadirnya pendidikan 5.0 terlalu banyak hal dan terlalu banyak waktu yang kita habiskan sebenarnya. Walaupun memang ya belajar itu tidak lekang oleh waktu ya, karena kan kita dituntut untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Tapi lama nggak nentuin jurusan yang diinginkan atau klik? Udah tahu belum dari SD, dari SMP, dari SMA? Kalau April sudah tahu sih. Sudah tahu, dari pengen dulu. Memang. Ya kalau dari dulu tuh memang kalau April tuh pengennya memang di kesehatan ya. Cuman karena memang ada satu kendala dan belum bisa, akhirnya memutuskan untuk di bidang hukum. Dan itu pun April berpikir bahwa hukum itu sebenarnya hampir sama dengan kesehatan, cuman yang ditanganin aja yang berbeda. Jadi mulai dari dari SMP itu sudah memutuskan nantinya April ingin kuliahnya nanti di bidang kesehatan, nantinya setelah ini misalkan ingin menjadi dokter spesialis bedah syaraf dulu seperti itu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain, ketika sudah menentukan di hukum pun, April pun juga sudah menentukan nanti ketika di hukum nanti mau menentukan konsentrasi misalkan pidana, setelah ini mau misalkan mau jadi jaksa, dan karir-karir berikutnya sudah terplankan dengan baik. Kalau sudah terplanning. Kalau aku sih waktu kecil Kak, kan kalau kita masih kecil cita-cita itu banyak. Ada astronot nggak? Pengen jadi pilot, pengen itu. Tapi salah satunya yang membuat aku konsen itu kenapa di masa depan ke depan itu dari sini saya belajar. Nah itu tadi kembali lagi ke kurikulum Kak. Kenapa saya mengatakan kurikulum itu selalu mengubah-ubah? Ya ketika kita sudah menggapai suatu cita-cita dari kecil, tapi ketika kita dewasa, kenapa? Karena itu tadi ada tangan pemerintah yang mengubah beberapa kurikulum.
cara pola belajar kita beda. Terus gimana lagi yang saya maksudkan, untuk kedepannya saya memang punya cita-cita yang lebih tinggi Kak. Mudahan saya menjadi bupati ya. Kalau Amin. umur 30 tahun Bupati saya Sulawesi ya? Sulawesi Barat kan Sulawesi bupatinya Barat. nanti. Itu salah satu cita-cita saya sejak dini, makanya kenapa saya masuk di dunia pendidikan, kenapa saya memang fokus ke pendidikan karakter juga nih Kak. Karena memang dari awal adalah dimana SD saya itu sudah jadi ketua kelas, Yes. SD sampai SMP, SMA, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, dan saya mendapatkan dapat reward LDK Kak, latihan dasar Latihan dasar kepemimpinan, dan itu kepemimpinan. kepemimpinan yang saya dapat bukan hanya SMP, SMA, tapi saya dapat dari kabupaten dan provinsi. Oke. Jadi kenapa saya memang berfokus kepada pendidikan karakter? Itu Kak, cita-cita saya ingin menjadi pemimpin ke depan. Oke, good Amin. luck for it. Amin. Oke, tapi di sini yang saya soroti juga ternyata banyak sekali ya teman-teman fenomena anak-anak khususnya di Indonesia yang memang sangat lama sekali menentukan Betul. spesifikasi apa Betul, yang dia Kak. inginkan. Bisa jadi karena timeline di kita yang belajar Iya. terlalu lama, 6 tahun ditambah 3 tahun ditambah 3 tahun Iya. lagi 12 Jadi tahun experience dalam dunia lingkungan Ya. itu susah. Kak. 12 tahun yang mana kita belajar 12 tahun itu secara Betul. general, dan di kelas 3 baru kita menentukan Betul. kita pengen jadi seperti apa. Sebenarnya it's okay karena sistem Iya. setiap negara berbeda-beda. Betul, Kak. Tapi kalau misalnya kita boleh bercermin dengan negara Finlandia, itu luar biasa sekali. Oh. Jadi anak-anak kecil sudah dites minat bakatnya apakah dia di bidang seni atau non seni. Betul. Sehingga kita bisa explore lebih lanjut dari kecil apa sih sebenarnya yang kita inginkan. Minat dan bakat Ya, kita ya Kak. Makanya ada yang Bachelor of Art, seni ya. Iya. Seni itu kan tanpa batas, kita tidak bisa judgement bahwasanya seni itu jelek, seni Iya. itu bagus, karena itu borderless tanpa batas. Dan fenomena lagi, pernah nggak sih April atau Reski mendengar kalau misalnya kita sekolah anak IPA itu pasti pintar, Oh. anak IPS itu Sering terdiskriminasi. ya, Relate banget sih Kak. Kalau Relate kuliahnya itu di teknik atau di kesehatan pasti pintar, tapi Relate kalau di banget sih, Kak. yang non teknik atau non kesehatan itu pasti ya Iya, relate katanya banget sih, Kak. nggak begitu pintar. Iya. Padahal enggak ya. Betul, betul. Padahal betul, enggak ya. saya- Bagaimana itu menurut kalian menyikapin mungkin social judgment ya itu ya? Iya. Iya. Kalau Iya, aku dulu ya Reski. Kak, itu relate banget yang aku Iya. rasakan pada waktu SMA, Iya. yang dimana discrimination antara guru IPA dan IPS, yang dimana bahwa IPA itu paling unggul, sedangkan IPS Betul. itu di bawah. Nah, pada saat saya masih kelas 10, saya belum menentukan saya mau IPA atau IPS, tapi untuk nilai keduanya saya bisa nyimbangin antara IPA dan IPS. Ketika saya masuk ke IPS, Yes. tiba-tiba guru saya salah satunya mengatakan bahwa kenapa masuk di IPS, nilai kamu bagus di IPA dan segala macam kayak gitu. Menurut saya kenapa saya nggak di IPA? Kenapa? Karena pandangan orang itu bahwa mengatakan IPA itu pintar dan intelijensi dan segala macam, bahwa dipandang anak IPS itu hanya sekedar ya anak nakal dan segala macam. Yeah. Padahal di dalam dunia pendidikan itu harusnya nggak boleh diskriminasi seperti itu. Betul, Pak. setuju. Tidak boleh ada yang mengatakan harus ada anak IPA atau IPS. Malah kalau di anak IPS lingkungan sosialnya itu lebih gede dan besar dibandingkan anak IPA. Kenapa sih bilang kayak gitu? Emang relate di dunia seperti Yes. saya. Anak IPS itu lebih berorganisasi, lebih aktif di kelas dan segala macam. Walaupun nilai akademiknya mungkin masih di bawah, namun kalau di IPA kan lebih ke intelijensianya aja. Yes. Namun kalau kedua ini dipisahkan, yang adanya diskriminasi itu sangat tidak bagus kan. Oke. Tapi kalau untuk digabung, yang ada yang namanya lintas minat, ada yang namanya kita anak IPA bisa belajar IPS, Yes. anak IPS belajar IPA, itu mungkin sangat mendukung kan. Sangat mendukung. Mendukung banget kan. Itu yang aku rasakan, Oke. relate banget. Aku masuk di IPS dan sampai sekarang orang bertanya-tanya, kamu dulu pasti IPA ya? Kamu dulu IPA ya? Enggak, aku IPS. IPS ya. Nah dari IPS itu bisa lah aku mencalonkan jadi wakil ketua OSIS. Oke. Karena dan saat itu pun Kak, ketua OSIS itu nggak boleh anak IPS. Oke. Harus IPA. Tapi kamu bisa. Bisa. Bisa waktu itu. Bisa. Ya. Nge-fight langsung aja. Oke. April gimana April? Ada pengalaman mungkin atau pernah melihat fenomena demikian? Pengalaman ini sih, karena dulu kan April masuk ke IPA ya. Iya. Jadi anak-anak IPS itu kalau mau berteman ke anak IPA itu lebih ke nggak mau. Oke, diskriminasi Iya, betul. lagi ya. Iya, betul. Benar-benar. Jadi aku juga berpikir kenapa? Padahal kan kita satu angkatan. Iya. Betul. Dan betul seperti yang disampaikan oleh Kak Reski bahwa ketika anak IPA dan anak IPS itu sebenarnya kalau digabungkan itu sebenarnya akan Bagus bagus banget, seperti betul. itu. Tetapi mungkin karena mindset juga ya. Iya. Mindset, kemudian lingkungan juga sehingga mereka berpikir oh anak IPA itu lebih unggul daripada anak IPS. Padahal bukan dari IPA atau IPS-nya yang Betul. membuat anak-anak itu unggul. Yes. Tetapi dari individu kita yang Betul. membuat kita unggul seperti itu. Mau kita masuk IPA tapi kalau kita di pelajaran kita nggak Betul. memperhatikan, kita juga tidak paham materi, sama saja IPA Sama atau aja. IPS seperti itu sih. Yes, betul sekali. Artinya di sini
pendidikan itu memang Nggak tanpa boleh diskriminasi. Iya, betul. Pendidikan itu bukan hanya soal akademik dan non akademik Betul. saja. Pendidikan juga bukan hanya sekedar intelektual saja, tapi ada Betul. emosional dan Betul. juga ada apa satunya? IQ, ESQ dan juga spiritual. Betul. Betul. Saya pernah dengar waktu saya nonton film Bumi Manusia ya, ada quotes dari P.D. Baik ya. Iya. Orang yang pintar di dunia ini adalah bukan yang intelektualnya saja, tetapi bagaimana cara mereka untuk mendefinisikan semesta dari semua obstacles-nya, dari semua variabel yang ada di dalamnya, gitu ya. Jadi harus ada kombinasi antara intelektual, spiritual, dan emosional. Oke, keluarga harmoni sudah banyak sekali yang kita bahas mengenai pendidikan secara general dan juga pendidikan 5.0 yang diberikan sudut pandangnya yang sangat komprehensif sekali dari representasi anak-anak muda Indonesia dari Duta Pendidikan Indonesia, ada Reski dan juga April yang mewakili platform yang konsen di bidang pendidikan, yaitu Putra Putri Pendidikan Indonesia. Oke, sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol kita dan diskusi kita pada hari ini, mungkin kita dapat memberikan pesan kepada keluarga harmoni, generasi muda Indonesia mengenai apa sih sebenarnya yang dapat teman-teman sampaikan kepada anak-anak muda di luar sana, khususnya dalam menyikapi pendidikan 5.0 yang mungkin saat ini ataupun yang akan datang mau tidak mau akan kita hadapi. Dari April terlebih dahulu, silakan. Kalau misalkan pesan dari April yaitu untuk menyikapi era yang baru ya, era yang baru, bahkan kurikulum yang baru sekalipun, karena banyak juga keluhan-keluhan dari para siswa yang mengeluhkan kurikulum yang berbeda-beda dan berganti-ganti. Kalau pesan April lebih ke apapun yang kalian lalui sekarang, kalian enjoy aja pada momen itu, kemudian jangan patah semangat, kemudian tetap teguhkan hati kalian, niat kalian ketika misalkan kalian di SMA nantinya, misalkan kalian bercita-cita misalkan jadi astronot, jadi dokter ataupun jadi bidang apapun, tetaplah berteguh pada niat kalian dari awal, walaupun memang tidak bisa dipungkiri banyak sekali kendala-kendala yang nantinya kalian akan hadapi. Kemudian di samping itu juga percayalah bahwa walaupun pendidikan itu memang akarnya pahit, tetapi buahnya itu manis, seperti itu. Jadi ketika nanti kalian prosesnya itu memang sulit, tetapi percayalah ketika nanti kalian sudah melewati proses itu dengan niat yang tulus, dengan meneguhkan niat dan konsistensi, nantinya pasti akan berbuah manis ke diri kalian. Seperti itu sih kalau misalkan pesan dari April. Oke, luar biasa April. Reski Kalau bagaimana? pesan dari saya nih Kak untuk anak-anak muda di luar sana yang ada di semua provinsi yang nonton pada hari ini, paling pesan saya itu adalah jangan berhenti belajar. Belajar di era 5.0 ini sangat bagus banget. Kenapa? Kita sudah dekat dengan teknologi. Teknologi ini sudah enak banget diakses pada saat ini. Namun adalah caranya lagi, kita harus pintar memfilter yang mana benar, yang mana salah. Jadi bijaklah penggunaan internet, bijaklah dalam menggunakan teknologi, bijaklah dalam hal-hal yang menjuru kepada robot dan segala macam itu, IT ataupun AI. Jadi teman-teman semua itu jangan berhenti belajar untuk menggapai semua impian. Gunakan semua yang ada di dunia ini, contoh teknologi. Itu sangat penting untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Kenapa? Menurut saya di tahun ini dan kecepatan era modern ini 5.0 sangat enak banget di dunia pendidikan Kak. Kenapa? Karena kita nggak perlu cari jurnal, nggak perlu cari dan hal-hal yang nggak perlu penting, itu tinggal buka internet udah lancar banget Kak. Jadi di tahun 5.0 ini yang dimana sudah berevaluasi ke dunia robot, teknologi saat ini gunakan dengan lebih bijak dan jangan berhenti belajar. Oke, jadi kalau misalnya bisa saya rangkumkan dari Reski dan juga dari April, hadirnya pendidikan 5.0 ini tentu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sudah berbasis dengan yang namanya teknologi. Tapi yang namanya teknologi, tetap kita manusia harus meningkatkan kreativitas kita, komunikasi kita, critical thinking kita, dan bahkan kolaborasi. Yes. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita untuk meningkatkan skill literasi kita, literasi numerasi, literasi saintifik kita, bahkan literasi digital. Betul. Sudah ada kampanye bahwasanya dalam menyikapi era digitalisasi ini kita harus bijak dalam berteknologi, beretika, etiket, dan juga memperhatikan unsur-unsur keamanan ketika kita berselancar di dunia maya. Apapun eranya, yang paling penting di sini adalah bagaimana cara kita tetap
berlandaskan pada filosofi pendidikan dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ingarso Suntulodo Eng Madio Mangungkarso Tutwuri Handayani. Oke, terima kasih April, Reski, dan kami semua, keluarga Harmoni, selaku perwakilan representasi dari generasi muda Indonesia yang ingin menyuarakan gagasan ataupun ide kami dari platform Putra Putri Pendidikan Indonesia terkait pendidikan 5.0 yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Jangan lupa untuk memfollow Instagram Putra Putri Pendidikan Indonesia di @putraputripendidikan.indonesia.id. April, Aprilia Arum PS, dan Reski MED. Dan saya Andy Agustian. Melalui sosial media kami juga melakukan campaign dan juga advokasi yang harapannya bisa memberikan inspirasi dan edukasi kepada generasi muda Indonesia. Dan tak terasa sudah 60 menit kita ngobrol, kita diskusi ya, berkaitan dengan pendidikan 5.0. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan sudut pandang yang bermanfaat untuk kita semua dan dijadikan sebagai pembelajaran kita, bahkan kesiapan kita semua untuk menghadapi pendidikan 5.0. Dari saya Andy Agustian, dan saya Aprilia Arum Puspitasari, dan saya Reski Medi, kami mengucapkan pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Harmoni untuk senyum keluarga Indonesia. Adi, tolong kamu rapikan laporan kemarin dan siapkan di meja saya ya. Oke Tri, nanti aku siapkan. Siapkan juga data-data buat meeting nanti siang. Oke. Kerjaan banyak banget, belum yang ini, belum yang itu. Aduh. Kamu sakit kepala? Pusing? Minum obat dong. Iya nih, bingung nyari obat sakit kepala yang pas. Sakit kepala, migrain, pusing milih obat. Jangan ambil pusing. Bila sakit kepala, tuntaskan dengan Poldanmik. Poldanmik meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Hai, gimana? Udah kelar? Masih pusing? Tidak lagi. Untuk sakit kepala, saya tidak pernah ambil pusing. Untuk sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain, Poldanmik obatnya. Sakit kepala reda, kerjaan tuntas. Oh, Poldanmik. Pol. Poldanmik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldanmik. Poldanmik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldanmik, pol. Poldanmik, produksi PT Sanbe Pharma. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang,
demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat. Apa bisa kerja? Rezeki jadi mampet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Al-Maksum solusinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan, hubungi customer service di 0811 227 5555. Ceriakan harimu, bagai rasa buah Milton yang segar. Milton penyegar nafas. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Regen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans, diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis cap sumpit mas, produksi Kertasari Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis cap sumpit mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis cap sumpit mas, rasanya pas. Tetap masa depan gemilang, dimulai dari sekarang. Memandang alam nan indah, melihat jernih peristiwa. BM solusi sehat untuk kita semua. BM banyak manfaat untuk kita semua. Dulu, setiap kali saya sibuk bekerja, aduh, pusing, kepalaku sakit. Mengganggu sekali. Pusing atau sakit kepala, saya minum Poldan Mix. Saya pernah setiap kali kerjaan menumpuk, stres. Kepalaku migrain. Itu dulu. Waktu terserang migrain, saya selalu minum Poldan Mix. Benar, begitu pula dengan saya. Begitu sakit kepala menyerang, kepalaku sakit sekali. Tapi kini,
Untuk meringankan sakit kepala dan migrain, saya minum Poldan Mix. Poldan Mix meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Sakit kepala sebelah akibat migrain bisa, apalagi sakit kepala biasa. Beda sakit kepala, tetap sama obatnya. Poldan Mix. Pol. Poldan Mix, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di antara para muwakif yang bertanya mengenai Al-Quran Braille. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengenalkan Al-Quran Braille. Ini adalah satu Al-Quran Braille lengkap dengan terjemah. Memiliki berat lebih kurang 24 kg. Di dalamnya ada 30 jilid Al-Quran Braille. Dan ini adalah satu dari 30 juz Al-Quran Braille. Lalu bagaimana cara membacanya? Izinkan saya mencontohkan bagaimana cara membaca Al-Quran Braille. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Begitulah cara membaca Al-Quran Braille. Setelah tadi kita menyimak bagaimana cara membaca Al-Quran Braille, kali ini saya mengenalkan huruf dalam Braille. Nah, ini adalah huruf Braille. Titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di atas ini adalah sedikit dari huruf hijaiyah dalam Braille. Ini alif titik 1. Kemudian ba titiknya 1, 2. Lalu ta titiknya 2, 3, 4, 5. Kemudian tha 1, 4, 5, 6. Lalu jim 2, 4, 5. Kemudian ha 1, 5, 6. Dan terakhir yang ada di sini adalah kho 1, 3, 4, 6. Terima kasih bagi para muwakif yang sudah menyaksikan acara ini. Semoga ini menjadi hasanah pengetahuan bagi para muwakif yang sampai saat ini senantiasa ikut serta dalam program wakaf Al-Quran Braille bagi para tunanetra di seluruh Indonesia. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.